ini pertemuan tentang sistem ekonomi Indonesia. Pastinya kita akan membahas bagaimana sistem yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Terima kasih yang sudah subscribe video saya, video Elita LTV. Mari kita mendengar sama-sama bagaimana penjelasan tentang sistem ekonomi Indonesia. Satu, pengertian sistem ekonomi. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau komponen dan unsur yang bekerja secara bersama untuk melaksanakan sesuatu maksud. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur perekonomian suatu negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut tergantung pada unsur dan komponen yang terlibat dalam perekonomian. Unsur-unsur yang terlibat antara lain manusia sebagai subjek, barang, dan jasa sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur kehidupan perekonomian, termasuk lembaga ekonomi, cara kerja, peraturan, kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat. Untuk mengetahui kerasan sistem ekonomi yang dianut suatu negara tergantung pada 3 kriteria penting, yaitu 1. Sampai seberapa besar investasi pemerintah dalam perekonomian, yaitu apakah kadar pemerintah terhadap perekonomian itu besar atau tidak. Yang kedua, sampai seberapa besar keleluasan masyarakat untuk saling bersaing satu sama lain dan untuk menerima imbalan atau prestasi kerjanya. Yang ketiga, sampai seberapa besar sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. Berikut, dalam sistem ekonomi Indonesia, kita akan membahas macam atau jenis sistem ekonomi. Poin kedua adalah macam atau jenis sistem ekonomi terdiri dari A, B, C, D, dan seterusnya. A. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar bebas merupakan sistem ekonomi di mana peranan pemerintah terhadap perekonomian sangat kecil, bahkan dapat dikatakan tidak ada. Berikut intervensi pemerintah itu dibagi dua, yaitu intervensi untuk memperkuat ekonomi pasar dan intervensi sebagai suplemen dari ekonomi pasar. Prinsip ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya atau keadilan distributif. Contoh negara-negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat. Semboyan yang dipakai oleh ekonomi kapitalis adalah life is alone, menunjukkan sifat yang individualis. Ada 6 asas yang dapat dilihat sebagai ciri sistem ekonomi kapitalis. 1. Hak milik pribadi. Kedua, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. 3. Motif kepentingan diri sendiri. 4. Persaingan. 5. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. 6. Peranan pemerintah terbatas. B. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan lawan dari sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi ini lahir sebagai kritik terhadap ekonomi kapitalis yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa pada sistem kapitalis banyak ketidakadilan yang terjadi karena adanya penindasan kaum pemodal terhadap kaum buruh. Lahir dari kondisi tersebut, Karl Marx berpendapat bahwa perekonomian hendaknya dikuasai oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sistem perencanaan. Contoh, negara-negara yang menganut sistem ini adalah Rusia dan Tiongkok.
Dalam praktek sistem ekonomi kapitalis ini terbagi dua. Satu, sistem perekonomian sosial otoriter yang menjadikan negara ukuran kolektivitasnya. Dua, sistem perekonomian sosialis demokratik yang membatasi kolektivitasnya dalam ukuran perusahaan seperti koperasi. Dalam kenyataannya yang ada, terlihat pada saat ini, sosialis mengalami kehancuran sebelum mencapai tujuannya yang semata-mata disebabkan oleh tidak adanya kebebasan individu sehingga mematikan ide-ide yang ada dalam benak individu. Padahal kebebasan ini biasanya melahirkan pemikiran dan melahirkan ide-ide baru yang inovatif. Cara sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini muncul dan berkembang sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis dengan berbagai variasi kadar dominasinya dengan berbagai variasi nama istilah. Contoh, negara yang menggunakan sistem ini adalah Filipina yang kadar kapitalisme lebih besar dibandingkan kadar sosialisnya, dan India yang kadar sosialisnya lebih besar dibanding kadar kapitalisnya. D. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem ekonomi Islam jelas berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Perbedaan yang tampak terlihat pada premis yang dianut. Premis yang dijadikan landasan ekonomi barat adalah kebutuhan manusia tidak terbatas, prinsip kelangkaan, dan sistem individu mencari keuntungan secara diri sendiri. Sedangkan dalam ekonomi Islam, yaitu pengendalian hawa nafsu atau yang berlandaskan pada needs bukan wants. Premis dalam ekonomi Islam bahwa kebutuhan manusia tidak boleh berlebihan. Bukan prinsip kelangkaan tetapi mensyukuri pemberian Tuhan dan bukan mencari kesenangan saja tetapi hasanah dunia dan akhirat. Konsep penting lainnya yang menyangkut landasan ekonomi Islam adalah satu, nilai dasar mencakup A. Hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan bukanlah penguasa mutlak atau sumber ekonomi, tetapi kemampuan memanfaatkannya. B. Keseimbangan. Makna surat 27 ayat 67 ialah adanya keseimbangan yang ditandai oleh kesederhanaan, hemat, dan menjauhi keseimbangan. C. Keadilan. Kebijakan dalam mengalokasikan sejumlah kegiatan tertentu sehingga keadilan harus tercermin dalam konsumsi, produksi, dan distribusi. Dua, nilai instrumental. Ada 5 instrumental yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi seorang muslim dan pembangunan ekonomi pada umumnya. Nilai tersebut adalah kewajiban zakat, larangan riba, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peranan anggota. Tiga, asas filsafat. Asas filsafat ekonomi adalah tauhid, kepemilikan, dan pertanggungjawaban. Empat, nilai normatif. Itu adalah hal yang dijadikan landasan akidah, landasan akhlak, dan landasan syariah. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila mulai hangat dibicarakan sekitar tahun 1980 sampai 1981 yang gagasannya lahir dari Mubiarto. Sebenarnya sebutan ini lebih dulu dilontarkan oleh Emil Salim pada tahun 1966.
Terdapat dua sudut pandang terhadap sistem ekonomi Pancasila. Dalam hal ini adalah SEP atau sistem ekonomi Pancasila. Satu, jalur yuridis dan dua, jalur orientasi. Satu, jalur yuridis formal yang berangkat dari keyakinan bahwa landasan SEP adalah pasal 33 Undang-Undang 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dilengkapi dengan pasal 27 ayat 2, pasal 34 serta penjelasan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dua, jalur orientasi yang menghubungkan sila-sila dalam Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang senantiasa dilandasi dan dijauhi oleh nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila tidak semata-mata bersifat materialistis karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Segala pemerintahan senantiasa berdasarkan keimanan dan ketakwaan, sehingga sistem ini dikendalikan kaidah-kaidah pembangunan yang berakhlak. Ekonomi yang didasarkan pada sila kedua mengandung makna bahwa melakukan kegiatan perekonomian senantiasa berkenan pada pengakuan harkat dan martabat Indonesia. Kegiatan ekonomi Indonesia harus menempatkan manusia sebagai subjek ekonomi, bukan objek ekonomi. Ekonomi Indonesia berdasarkan pada sila ketiga Pancasila mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi Indonesia harus senantiasa didasarkan pada rasa persatuan dan kesatuan di antara pelaku ekonomi. Salah satu ciri khasnya adalah gotong royong. Sistem ekonomi yang didasarkan pada sila keempat mengandung arti bahwa pelaksanaan kegiatan ekonomi bermuara pada demokrasi ekonomi. Kegiatan ekonomi harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ekonomi berdasarkan sila kelima mengandung arti bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus senantiasa diwarnai dengan keadilan sosial dan egalitarian, sehingga pola pembagian hasil produksi lebih merata antar golongan, daerah, dan desa kota. Berikut poin ketiga dalam sistem ekonomi Indonesia adalah 3. Paradigma sistem ekonomi Indonesia. Paradigma diartikan sebagai daftar contoh perubahan bentuk. Paradigma sistem ekonomi Indonesia dan negara lainnya didasarkan pada pendekatan faktual, struktural, dan pendekatan sejarah. 1. Pendekatan faktual struktural. Pendekatan faktualnya adalah pendekatan faktual struktural ini adalah pendekatan yang menelaah peran pemerintah dalam struktur penelitian melalui persamaan agregat Keynes yang merumuskan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah hasil dari X kurang M, di mana Y itu adalah pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah government atau pemerintah, X adalah ekspor, M adalah import. Dengan pendekatan ini, untuk memahami sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia bisa dilihat dari indikator peranan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi. Apabila pengeluaran pemerintah atau G relatif besar dengan variabel lainnya, berarti peran pemerintah terhadap kegiatan ekonomi itu relatif besar. Oleh karena itu, sistem ekonomi cenderung ke sosialis. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, berarti peran pemerintah relatif kecil dan sistem ekonomi cenderung ke arah kapitalis. Pendekatan struktural faktual dapat juga dengan mengamati peranan pemerintah secara sektoral. Ini berarti pemerintah terlibat dalam mengatur sektor produksi dan berbagi kegiatan bisnis terutama dalam penentuan harga dan tata niaganya.
Yang kedua, pendekatan sejarah. Nah, pendekatan ini dapat dilakukan dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu. Jadi untuk menganalisis perekonomian Indonesia senantiasa dikelompokkan ke dalam 3 kurun waktu yang itu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Terlepas dari dua pendekatan tersebut, banyak ekonomi yang berpendapat ekonomi Indonesia bukan kapitalis maupun sosialis. Emil Salim mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi pasar dengan unsur perencanaan. Wibiarto berpendapat bahwa sistem ekonomi Pancasila mungkin sekali berada di antara dua kutub tersebut, tapi di luarnya. Itu antara kapitalis maupun sosialis, maka itu menurut Wibiarto ekonomi Pancasila ada di luarnya. Jika kembali pada kriteria tentang keabsahan sistem ekonomi yang dianut, yaitu intervensi pemerintah, tingkat kompetitif, dan tingkat keluasan dalam pemilikan, maka pada dasarnya sistem ekonomi yang dianut Indonesia itu mempunyai 3 kekhasan. 1. Intervensi pemerintah itu terhadap perekonomian sangat dominan. Yang kedua, peranan pihak swasta, baik nasional maupun asing, itu menunjukkan hal-hal yang tidak kecil. Yang ketiga, harga yang berlaku umumnya mencerminkan efisiensi karena jauh lebih tinggi dari harga domestik dan jika dibandingkan dengan harga internasional. Baik, terima kasih yang sudah mendukung video Elito LTV dengan cara mensubscribe dan terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir pembahasan saya tentang sistem ekonomi Indonesia. Sampai ketemu lagi dengan cara mensubscribe sehingga bisa ada notifikasi sistem ekonomi yang berlanjut dalam materi perekonomian Indonesia berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.